Oke teman-teman, kita lagi di Tobecon ya ini ya. Perkenalan dulu sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Jai, ini Anandi. Anandi. Kalau Tobecon sih sebenarnya artinya maknanya ada beberapa sih. Cuma dua makna utamanya tuh Tobecon tuh artinya to be steered atau to be drive. Jadi kita tuh pengennya ngedrive orang-orang yang kesini tuh dengan kita memperkenalkan taste kita, kurasi dari berbagai seller ini. Jadi mulai dari kurasi streetwear, band, terus ada luxury, ada casualan juga, cuma semuanya all curated gitu. Dari J Iya, dari gimana tuh perjalanannya tuh? Jadi perjalanannya kan awalnya kan sama anak-anak, kenalnya karena aku sendiri awalnya bayar sama anak jadi bayarnya Anandi. Awalnya gitu ya. Terus Anandi itu sempat adalah joinan sama anak-anak yang lain kan, buka store di Pati Ukur sama di Wormhole dulu. Berarti sebelum di sini udah pernah juga ya sama dia. Udah pernah, terus dari situ ngobrol. Jadi lewat Anandi aku dikenalin sama anak-anak. Dari anak-anak nongkrong main, terus kita coba nekat lah. Cocok nih kayaknya. Cocok nih ya. Terus coba YOLO lah, kayak waktu itu kan lagi iseng-iseng gabut, ikutlah ini pop up Beans. Dari Beans terus Beans Culture juga ikut kemarin. sempat ikut yang tahun berapa tuh? yang 2 tahun kemarin. Iya, yang 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin berarti 2022 kan? 22 ya? Iya, 2022 2022 ikut. Terus 2023-nya tuh USS. Cuma nanti harus pop up di Bandung, jadi kita bagi tugas gitu. Iya, mencar. Nah, pop up 2 aku di USS, Anandi di Bandung. Terus kalau aku mikir sama anak-anak diseriusin asik sih, flow-nya udah oke, teamwork-nya oke gitu ya. Kita juga main udah lama kan, lumayan lama. Oke lah, aku ide buka toko di sini gitu. Berarti udah berapa lama nih? Ini masih baru sih, belum ada sebulan sih, belum ada 3 minggu lah. Kalau Bandung sih, kalau vintage cukup hidup juga sih. Karena biasanya tahunan juga suka ada acara rutin juga kayak biasa kayak ada Bandung Thrift Day kayak gitu. Terus ada subnya lagi kayak ada kolektor, itu lebih ke record store-nya, ke record sama merchandise-nya juga ada sih, cuma lebih ke records-nya. Kalau Bandung Thrift Day itu rutin sih, tiap tahun ada gitu. Jadi event-event kumpulan thrift gitu ya. Kadang juga kita bikin event sendiri sih kadang-kadang. Kadang kita dulu pernah kita buat tour gitu ke beberapa tempat, jadi 3 hari 3 tempat gitu. Pindah-pindah aja. Iya, jadi kita yang kayak tour kayak ngeband gitu. Iya. Jadi yang lumayan sih oke sih hidup. Ya, baru 3 minggu. Iya. Sebelumnya di mana, Mas? Kalau aku sempat di Pati Ukur sama di Bawah Reksa. Aku joinan juga. Itu joinan juga. Di situ, cuma karena ada satu dan lain hal jadi pasti balik lagi online gitu. Jadi perjalanannya seperti ini. Iya. Iya. Kalau saya sih pertamanya karena diprotes ya sama rumah. Alasannya kan Iya, kan penuh tuh barang tuh. ya. Barang penuh banget kan, terus kayak kenapa nggak sambil dijual aja kan, dirotasi juga kan, biar lebih sehat. Ya udah mulai tuh online. Dari online kenal sama Anandi sama anak-anak, terus ngumpul offline. Terus ada partner saya juga, Resa dari Garut. Dia juga namanya KP Mart. Kita rangkul juga. Sebenarnya di sini tuh ada beberapa seller. Jadi aku, Anandi, KP Amerika, terus ada Resa dari KP Mart, terus ada Wahyu dari Craving Coveting, terus Eja dari Abra. Cuma ada satu lagi ya, ada Exa juga, Exa Stoppage. Iya sih, jadi lebih banyak warnanya. Iya. Kayaknya bisa dikategorikan sebagai langganannya Iqbal. Iqbal Cowboy Junior nih. Ex Cowboy Junior. Itu gimana tuh, masih bisa ceritanya terus kenal dan akhirnya belanja rutin di pertamanya tiba-tiba nggak ada yang aja sih. Gitu. Kayak nanya harga, nanya doang. Pas dilihat di message request kok
kayak kenal gitu kan. Oh gitu. Ada centang biru. Iya, ada centang biru kan dulu belum berbayar kan. Jadi kok pas kesini-sini ya dia sering ngeborong gitu juga, sering nanya-nanya. Berarti sering main ke lokasi ya? Kalau ke store belum pernah sih, cuma pas biasa buy online. Iya, gitu buy ya? online sama pernah ketemu sekali. Main nggak? Kalau aku pribadi sih jualan juga ya? Di Android atau yang lain itu apa juga. Cuma kalau dia kalau sebenarnya aku kan ngerangkul juga sama anak-anak di sini tuh kita lagi develop web. Ya. Jadi kita emang nanti partner saya KP ini emang dia punya basic di web lah. Dulunya pernah kerja di Malaysia sama Thailand di web. Terus juga dia selling di KP Mart juga udah bagus di web. Jadi kita lagi develop web. Mungkin sebulan kurang ini nanti web naik, kita go juga di web sendiri. Ya sih, tapi kalau dilihat kalau untuk di Indonesia sendiri website mungkin masih kurang. Iya, masih kurang. Iya. Mindsetnya masih kurang sih kalau gue sih. Padahal di luar tuh seller juga majority udah punya website. Iya, majority. Jadi aku mau ngelelangin barang-barang gitu buat sumbangin gitu share ke Palestina, karena kan kita kan nggak bisa kontribusi langsung ya secara langsung, jadi yang bisa aku buat sih cuma itu aja sih. Jadi aku pengen jadi medianya aja lah buat anak-anak yang mau ngelelangin barangnya secara sukarela, terus buat disumbangin 100% ke sana. Itu nggak ada ketentuan tertentu atau? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi kalau untuk menarik bidder sih ya, lebih baik yang collectible item sih. Oh gitu. Sama jadi musik. Nggak melulu di apparel gitu. Iya, benar. Justru ada nih yang mau lelangin stick drum kayak gitu. Kayak gitu ada artwork kayak gitu ada. Gitu sih. Lumayan seru sih. Sejauh ini udah berapa kali itu Mas? Episode sekarang udah volume 6. Dan itu masih antriannya masih panjang juga lumayan. Karena demandnya lumayan juga ternyata. Waiting list. Seru sih itu. 6 itu dilakuin setiap bulan itu atau setiap seminggu sekali. Itu dari Selasa. Dari Selasa jam 2, tutupnya besokannya jam 7 malam. Jadi 24 jam ke depan. Gitu. Oke teman-teman, jadi gue udah ngecek dan ngeliatin satu persatu koleksiannya, dan pilihan gue nih ada tertuju ke 3 piece ini sih. Nih, yang pertama tuh Stussy, cuman gue senengnya dia karena rip off Apple gitu loh, logo Apple, terus di rip off sama dia Stussy. Terus nah ini nih, gue baru tahu kalau Stussy itu juga kolaborasi dengan beberapa rapper hip hop, dan ini dia kolaborasi sama Tribe Called Quest, sama yang terakhir Misfit. Nih fadingnya legit. Oke deh, Mas, aku mau ini ya. Wah, siap. Siap. Nah, terus kita ngobrolin koleksi-koleksi yang ada di toko nih. Kira-kira kalau dari Mas Anandi sama Mas J ini ada top 3 piece yang kalian duluan suka, baik yang dijual maupun enggak loh ini. Bisa. Ini di sini ada satu. Ini Con Art. Ini tagnya masih yang double, ini yang vintage. Terus ini backprintnya tuh Cypress Hill. Jadi ini sebenarnya collab sama Cypress Hill. Tapi foto si membernya tuh lagi ngeganja tapi di kebunnya langsung. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau ini tuh kalau nggak salah ini tuh glow in the dark. Cuma aku nggak tahu, lihat di riset di internet sih ada yang glow in the dark. Nah ini sih salah satu ya grail aku sendiri sih. Kalau yang kedua sih ada itu Varsity itu collab antara Futura sama Uncle. Oh, Futura. Iya, Futura. Jadi Uncle kan grup musik trip hop. Benar. Nah, ini collab artworknya sama Futura. Terus desain si Uncle filmnya dari nge-rip off dari
desain Lucasfilm. Lucasfilm ya, Iya, iya yang benar. Star Wars. Makanya kok kayaknya nggak asing Nggak asing. gitu ya sama Iya. logonya. Ada sih ini. Ini kaos vintage lumayan unik sih. Ini tulisannya kan skinhead Skinhead. gegen rasismus. Nah, Ini agak unik kan, maksudnya skinhead kan di stereotipnya gitu ya, di luar tuh skinhead tuh anarki, terus iya. ya mungkin sedikit rasis lah ya. Coba Cuma ini agak nyeleneh sih. Skinhead gegen rasismus ini tuh dari bahasa Jerman kalau nggak salah, atau aku lupa. Cuma artinya gegen rasismus tuh skinhead against racism gitu. rasis. Oh, Jadi ini iya. kaos statement gitulah, bagus. Jadi nge-state bahwa kita nggak rasis nih Iya, sebenarnya. iya gitu. Kalau ini untuk tagnya sih Screen Star. Cuma orang-orang juga mungkin awalnya kan nggak ngelirik kaos ini gitu ya. Mungkin kaos apa gitu ya, apa, iya, orang gitu benar, nggak jelas. benar. Pas aku lihat, wah, Bisa jadi movie karena kan Iya. gambar-gambarnya Iya. gitu ya. Cuma ternyata wah statementnya luar biasa sih. Gitu. Historicalnya bagus. Ya, paling 3 dari aku Iya itu sih. sih Mas Mas Nandi. Kalau Mas Kalau Anandi nih, aku paling pertama sih itu sih yang Nick Cave. hmm, Itu Australian Tour. uh, Itu aku dapat dari tangan pertama. Oke. Itu dapat signnya juga dari Nick Cave. Cuma sayangnya dia nggak ada dokumentasinya karena zaman dulu dia Oh, nggak bisa iya, mendokumentasi. iya, iya. Tapi aku percaya juga sih soalnya dia emang kolektor tangan pertama dan udah nonton konser konser banyak banget Oke. gitu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua paling yang kedua Nick Cave juga. Yang ini Cave and the Bad Seeds. Kalau yang ini 90s juga, Fred Attack. Yang ini aku suka sih karena artworknya aja sih big print gitu sih Nick Cave-nya. Ya, belakangnya polos. Simpel sih. Karena aku lumayan suka juga post punk genre-nya, jadi ya masuk banget sih kalau Nick Cave. Yang terakhir paling aku suka ini sih yang favorit, Clarks. Wallaby collab sama Eden New York. Ini agak jarang juga sih karena rilisan mereka juga kan terbatas. Betul. Dan jarang aja sih kalau yang ini dibanding Clarks yang lain lah. Itu sih paling kalau aku. Kalau misalkan buat di store sih paling kita ada rencana di lantai 2 mau di-expand lagi. Oke, berarti ini masih belum Iya. Masih belum finish iya, sih. iya. Rencana sih kayaknya pengen cobain record store sih buat di lantai 2 karena biar lebih lengkap aja gitu. Rilisan fisik gitu. Iya, bisa pusing. Terus paling buat pop up nanti sih kita kayaknya bakal ada di Jakarta sih. Oh iya. Kita kayaknya mau coba ada di suatu tempat baru gitu. Mau bikin gigs gitu sambil ada kayak runway gitu lah. Tapi itu masih jangka panjang sih. Gitu. Itu Bicon Lumayan panjang. dan kita udah ngobrol nih panjang lebar dari tadi. Jadi mungkin cukup segitu aja. Terima kasih banyak Mas Anandi, Terima kasih. Mas Jay. Kita jumpa lagi di Unseen Spot berikutnya. Bye.